Oh, tuh, dulu. Halo, selamat siang. Jumpa lagi sahabat Prima ya, bersama saya Dr. Hanifia Hanum. Kali ini kita akan bahas bincang-bincang seru. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Robert, spesialis jantung. Selamat siang, Dr. Robert. Selamat siang teman-teman Primaya semuanya. Iya, selamat siang teman-teman Primaya dan sahabat Primaya. Dr. Robert, hari ini kita akan bahas apa sih temanya? Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Iya. Dan kayaknya teman-teman di rumah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu masih belum tahu. Mungkin bukan belum tahu ya, masih asing. Penyakit jantung koroner tuh apa sih? Taunya cuma penyakit jantung aja, kena sakit jantung, padahal sakit jantung banyak gitu. Iya nih, jadi teman-teman sahabat Primaya, Bapak Ibu sekalian, penyakit jantung koroner itu satu bagian dari penyakit jantung. Penyakit jantung itu banyak sih. Tapi yang paling sering dan paling heroik kesannya salah satunya ya ini, penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu sebenarnya adalah koroner itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang memberi makanan, mensuplai kebutuhan si jantung sebagai mesin untuk memompa darah sehingga si jantungnya bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan si jantung itu akan oksigen atau darah, dia mempunyai 3 pembuluh darah, namanya koroner. Satu di sebelah kanan dengan cabang-cabangnya, kanan jantung ya, 2 di sebelah kiri dengan cabang-cabangnya. Jikalau terjadi gangguan di pembuluh darah jantung itu yang menyebabkan jantungnya marah dalam bentuk rasa nyeri ya gitu, dalam keluhan rasa sesak bisa mendadak atau perlahan, kemudian semakin berat dan lain sebagainya. Itu yang kita katakan penyakit jantung koroner. Oke. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung ya, dokter. Gampangnya mungkin analoginya seperti selang atau pipa. Iya, betul. Nah, di situ tempat berjalannya darah yang membawa oksigen, yang oksigennya itu memberikan supply untuk jantung. Iya, sebagai mesin. Sebagai mesin. Dan kalau misalkan pipa atau selang yang mungkin ada masalah atau ada problem, ya itu yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi tidak terganggu si mesin itu. Mesinnya terganggu. Nah, berarti kalau misalkan dok ada masalah ya di situ ya, itu apa sih gejalanya untuk pasien tersebut yang akan dirasa tuh apa biasanya? Iya, jadi yang paling sering, yang paling masyarakat paham itu pastinya nyeri dada ya. Dengan segala macam derajatnya, ringan, sedang, berat, rasa banget dan lain sebagainya. Ada yang biasa-biasa aja tapi terus menerus, ada yang tiba-tiba nyeri. Nyerinya tuh luar biasa. Kadang nggak bisa dikatakan seperti apa bentuk rasanya. Nyeri, kemudian bisa menjalar ke seluruh dada kanan kiri, ke punggung, rahang bawah, ke lengan kiri. Bisa disertai dengan keringat dingin, rasa mual, muntah dan lain sebagainya. Jadi itu yang khas. Itu yang khasnya yang semua orang akan merasa ini ada apa ini. Dia akan berpikir sesuatu yang luar biasa berat, dan biasanya mereka ini lebih banyak memahami bahwa itu suatu masalah penyakit jantung koroner yang pada umumnya. Iya. Cuma permasalahannya, Dr. Hanum, yang khas nyeri dada itu nggak semuanya punya sakit jantung ternyata. Nggak semuanya merasa seperti nyeri. Ada yang mual-mual saja barangkali. Makanya dibilang kayak masuk angin atau kayak emah, angin duduk atau emah segala macam. Atau yang ada rasanya kok nyerinya kadang hilang, kadang timbul. Kalau beraktivitas dia berat, kemudian kalau diem berkurang. Sehingga sering abai. Akhirnya ya udah, karena gejalanya udah hilang, biarin aja. Masih bisa ngantor kok. Masih bisa ngantor ya. Masih bisa ngojek kok. Masih bisa Orang ngojek. tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Ya akhirnya sering lewat masa-masa itu. Sehingga datang ke kita kadang-kadang sumbatannya sudah terlalu banyak, sudah total, atau fungsi jantungnya sudah terganggu banget, sesak dan lain sebagainya. Jadi memang itu yang harus kita sama pahamin. Artinya apapun yang dirasa tidak boleh diabaikan. Harus ada pemastian apa itu. Sebenarnya apa sih? Nah, berarti tadi
untuk teman-teman dan Bapak Ibu di rumah, gejalanya tuh sebenarnya bisa gejala yang khas atau yang tidak Iya, khas gitu ya gampangnya dokter. Dan kalau gejala yang khas itu adalah nyeri dada, bisa di sebelah kiri dan tidak bisa dijelaskan rasanya sakit atau berat, tapi bisa menjalar juga ke dada sebelah kanan. Bisa kadang dia menjalar sampai ke leher, tembus sampai ke punggung, dan mungkin karena rasa sensasi nyerinya yang begitu hebat bisa keringat dingin juga ya dokter ya. Tapi ada beberapa juga pasien mungkin yang nyeri dadanya ini nggak dominan, tapi lebih ke muntah-muntah, itu juga nggak boleh diabaikan. Oke. Nah dokter, kalau misalkan tadi kan gejalanya teman-teman di rumah udah tahu, sebenarnya untuk faktor resiko orang yang kena jantung, apakah harus usia tua? Kalau zaman dulu kan kena jantung usia tua, 50 tahun ke atas. Cuma kayak kalau sekarang enggak ya, yang muda-muda juga. Sering kan kita temukan kan yang muda-muda. Iya, sering. Iya, jadi memang ini yang sangat penting Bapak Ibu. Selain rasa-rasa itu, kadang yang masalahnya rasa itu di beberapa banyak penyakit juga mungkin gejalanya sama. Ya. Nah, mungkin bisa membantu teman-teman Primaya atau sobat-sobat sekalian Bapak Ibu dari faktor risiko. Faktor resiko. Faktor risiko yang maksud adalah faktor kemungkinan. Faktor yang mendukung seseorang yang itu menambah kemungkinan. Iya, penyakit jantung koroner. Ingat, bukan berarti yang tidak memiliki faktor bebas tidak, ya. Jadi ada faktor risiko. Kita mudahkan deh dua kelompok. Faktor risiko atau faktor kemungkinan yang kita tidak bisa modifikasi, kita nggak bisa rubah. Itu menjadi bagian hidup kita. Kemudian faktor risiko yang kedua yang kita bisa rubah, kita bisa modifikasi dengan banyak hal. Pertama yang kita tidak bisa modifikasi, usia. Tentunya. Pengennya muda terus. Yes, semakin bertambah usia, semakin risiko untuk mendapatkan penyakit yang seperti ini tentunya lebih besar. Ya, kita masih sepakat sih akan lebih banyak pada masa usia-usia yang muda, yang tua, yang lebih tua. Tanpa harus kita tutupin bahwa kebelakangan ini juga yang muda juga banyak di diri kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki adalah kelompok yang lebih rentan untuk mendapatkan masalah ini. Nah, walaupun teman-teman ganti KTP ya, tapi kalau tetap asal usulnya itu secara biologis tetap laki-laki ya tetap menjadi kelompok yang lebih rentan daripada perempuan. Terus yang ketiga, keluarga. Mungkin keluarga yang terdekat barangkali maksudnya, mungkin ayah, ibu, kakak, adik, barangkali ada bagian yang pernah mengalami penyakit jantung ini, kita bisa menjadi bagian dari mereka. Secara keturunan. Jadi kalau di keluarga sudah ada mungkin kakeknya kena sakit jantung, berarti chance atau kesempatan untuk kena sakit jantungnya bisa lebih besar daripada yang mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki histori ini, jenis kelamin tentunya nggak ada yang dua kan? Satu. Harus memilih, harus pasti satu, ya gitu. Salah satu aja sudah. Dan nggak bisa diubah ya dok. Jadi artinya itu sudah menjadi bagian itu. Kita nggak bisa modifikasi. Kita hanya bisa jaga agar ini tidak mempengaruhi, memperberat. Nah, yang kita bisa modifikasi, yang kita bisa atur, kita hindarin, kita patuhin, tentunya adalah satu, merokok. Mereka yang merokok adalah mereka yang lebih banyak mendapatkan bagian penyakit ini. Yang kedua, mereka yang diabetes. Penyakit gula ya. Yang ada diabetes, gula, kemudian darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian obesitas. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang kita bisa atur dong. Kita bisa ubah dengan gaya hidup gitu. Jadi coba Bapak Ibu lihat, saya laki-laki atau perempuan nih? Saya laki-laki, berarti saya jangan merokok lagi dong. Kalau saya gemuk nih, harus turunkan dong. Kalau saya ada faktor keluarga, jangan lagi tambahin dong yang lain ini. Betul. Misalnya udah punya diabetes, jangan diperberat dengan obesitas. Gitu maksudnya. Itu yang kita bisa menjaga agar sesuatu ini jangan sampai pada kita. Tanpa kemungkinan itu ada, tapi mungkin jauh lebih kecil kalau kita bisa kendalikan. Jadi teman-teman Primaya pasti sering medical check up dong. Kalau belum, ayo medical check up. Dari kantor biasanya kan ada. Lihat saya di mana nih, kan gitu. Baru tambahkan ke faktor risiko yang kita nggak bisa ubah tadi. Nah, di situ mulai berpikir, wah saya harus bagaimana. Betul. Nah, kembali ke situasi rasa tadi. Jikalau Anda adalah laki-laki misalnya, Anda perokok, mungkin hipertensi, mungkin diabetes, kemudian ada rasa nyeri tadi.
yang bingung nih, kenapa ini? Ini kenapa aku belum pernah, udah dikerok Apa di ini? rumah nggak Iya, sembuh-sembuh nggak hilang. gitu. Anda harus memikirkan bahwa saya adalah faktor Mungkin yang lebih gampang. lebih besar untuk terkena penyakit Iya. jantung koroner. Kan Seperti bisa kan tadi. dikalkulasi Betul, sendiri. betul, Iya. betul. Berarti jangan abain dong. Mm-mm. Datanglah ke tempat layanan yang bisa memastikan Bahwa apa ini yang- sakit jantung atau atau bukan. Bener. Kayak gitu. Iya. Jadi ternyata tadi secara garis besar faktor resikonya terbagi dua ya dok, Iya. yang bisa kita ubah atau tidak kita ubah. Yes. Mudahnya seperti itu. Kalau yang tidak bisa kita ubah, sesuatu yang pemberian dari Tuhan ya dok, Iya. jenis kelamin, terus kita punya faktor resiko keluarga atau orang tua udah Iya. kena sakit jantung, sama yang ketiga usia. Iya, benar. Pengennya muda terus, Betul. tapi pasti maju ke depan Iya. usianya. Dan faktor resiko lain yang bisa kita ubah, contohnya yang paling mudah berat badan ya dok ya. Iya. Harus dalam BMI yang ideal. Betul. Lalu punya faktor risiko kolesterol berarti dari pola makan dan juga obat-obatan yang Iya. tetap diminum, Olahraganya. olahraga dan diabetes juga harus terjaga kadar gula darahnya, karena mungkin kalau orang yang diabetes nih informasi sedikit itu kenapa sih dok dengan pembuluh darahnya dia mudah terjadi plak ya? Ya jahat ya. Jangan terlalu suka dengan yang manis-manis. Waduh Gitu. bahaya. Iya. Karena pasti itu ada di dalam darah. Darah itu Oke. ada di pembuluh darah. Oke. Nah tentunya dengan segala macam cerita di sana itu kan banyak merusak dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah. Oke. Jikalau kejadian plak atau kerusakan dinding itu ada di pembuluh darah kepala, Jadinya stroke. Stroke. Oke. pembuluh darah jantung, masalah jantung, Oke. ginjal, masalah ginjal. Jadi terlalu luas memang. Jadi sebenarnya yang terlalu manis pun Tidak belum baik. tentu baik. Sangat tidak baik. Dan kalau misalnya rokok pun mungkin zat-zat yang terkandung di dalam rokok Iya. yang chance untuk terjadi Belum plaknya itu tahu lebih apa sih besar ya. manfaatnya sampai saya ini kecuali mati gaya katanya ya. Untuk Iya. orang nggak merokok gitu ya Iya. dokter ya, seperti itu. Terutama anak remaja itu. Iya, dan mungkin ini sebagai informasi tambahan yang sering kita temukan di IGD ya, mungkin karena sekarang lifestyle merokok itu sudah, kalau dulu mungkin kan usia 30 atau berapa, sekarang mungkin dari belasan mereka udah start Iya. merokok. Kita ada kasus termuda mungkin sekitar 26 tahun akhirnya Ya, udah kena serangan jantung ya betul. dokter ya, seperti Oh, itu. kejadiannya waktu final Piala Dunia lagi ya. Oh iya, Akhirnya kita nggak bisa nonton nih gara-gara dia merokok. gara-gara harus kita pasang. Iya. Nah, tadi dok, misalkan oke, kita sudah tahu nih gejalanya, dan gejalanya mungkin tadi dijelaskan ada yang akut atau yang nggak akut ya. Mungkin kalau yang akut langsung memberat saat itu, Iya. tapi kalau yang nggak akut sebenarnya tuh udah kita ngerasain dari jauh-jauh hari. Iya. Misalkan kayak kok jalan sedikit aku ngos-ngosan Betul. gitu. Terus mungkin jadi gampang capek Iya. seperti itu. Berarti aku harus mungkin datang ke ke pelayanan kesehatan yang memiliki dokter jantungnya. Betul. Dan memiliki pemeriksaan penunjang. Nanti biasanya nih dok, contoh kayak ada seorang pasien gitu, sering nyeri dada hilang timbul di rumah udah sebulan, terus misalkan dia juga obesitas atau overweight, datang ke polinya dokter Robert, itu akan dicek apa aja biasanya untuk kita make Iya. sure? Selain pemeriksaan rutin ya, yang mungkin wawancara dan lain sebagainya, pemeriksaan fisik dan sebagainya, kita sangat sederhana, EKG saja dulu. EKG dulu. EKG itu bisa banyak cerita dari sana. Terus dari situ kita bisa pemeriksaan yang lain, echo, USG jantung. Kalau dia mampu untuk melakukan treadmill, kita lakukan treadmill. Kalau tidak, kita cek yang lain seperti scanning. Oke. Kalau kita dari awal sudah yakin bahwa Ini adalah sumbatan. sumbatan, ya kateterisasi menjadi pilihan Oke, good yang harus kita standard untuk kita lakukan. melihatnya ya dok ya. Iya, karena sekali lagi si jantung itu sih mungkin baik-baik saja, cuma karena asupan makanannya nggak Oksigennya tadi. terpenuhi, lama-lama dia marah dong. Iya, kurang Iya. makanannya. Kurang Iya. nih, tapi kamu suruh saya kerja terus. Oke, ngambek Detak dong terus. jantungnya. Iya. Benar. Jadi itu yang harus kita sama-sama pahamin. Karena teman-teman, Bapak Ibu, sahabat Prima ya, awalnya sih jantung sih baik-baik saja kan? Iya. Iya, dapat semua itu mesin yang sangat bagus, melebihin apapun itu mesin. Mesin biasanya. terbaik ya dokter. Iya, Ya? tapi ternyata suruh kerja terus tuh si jantung, Oke. 24 jam iya. berdetak. Iya. Tapi kita tidak pernah cek, bensinnya cukup kan? Vitalitasnya gimana sih? Iya, bensinnya. Salurannya bagus nggak sih? Oke. Makanannya cukup nggak? Oke. Kan benar. gitu. Itu yang kita abai sering. Mhm. Nah, sehingga kadang-kadang mereka yang melewati fase-fase serangan jantung kemudian membaik sendiri menurutnya, itu biasanya jatuh ke gagal jantung. Jadinya udah rusak Iya, jantungnya membesar. awalnya tidak rusak, lama-lama jadi Jadi rusak. rusak.
Seperti Kemudian atau yang mungkin terselamatkan, ya fungsi jantungnya masih bisa terjaga. Itu yang mungkin kita harus sama pahamin, bahwa kita harus sama-sama menjaga agar mesin itu baik, terjaga dengan baik. Tentunya salah satu si pembuluh darahnya harus, koroner tadi koroner. harus. Kayak mobil, gimana mesin mobilnya keseluruhan mobilnya bisa bagus, ya partikel-partikel lainnya juga harus kita jaga ya Tentunya dokter. itu dengan check up kan, pemeriksaan rutin. Mobil Dr. Hanum tiap 5.000 km masuk bengkel kan? Iya, masuk bengkel cek. Ini jantung. Iya. Kok kita nggak pernah udah berpuluh-puluh tahun kayak gitu ya kan? Apalagi kita ngasih makannya nggak bener lagi, nutrisinya nggak bagus lagi, yang malah menimbulkan plak. Iya. Nah, dari tadi pemeriksaannya macam-macam teman-teman sahabat Primaya, dari pemeriksaan yang sederhana seperti rekam jantung sampai EKG. pemeriksaan EKG. Kita cek darah juga, ngeliat faktor resiko, gulanya gimana, kolesterolnya gimana, sampai pemeriksaan yang kita bisa USG jantung ya dokter ya, untuk melihat pompa jantung dan juga ruang-ruang jantung. Dan kalau pasiennya cukup kuat, kita bisa treadmill test ya dok. Itu seperti kita memberikan stresor tambahan nih, beban gitu, jantungnya kuat nggak. Sampai pemeriksaan yang lebih advance lagi, bisa ada CT scan melihat pembuluh darah jantung, dan juga kita bisa melakukan kateterisasi untuk melihat kondisi pembuluh darah jantung. Misalkan dokter, ada pasien akhirnya datang ke IGD gitu, akhirnya pasien ternyata sudah ketahuan nih ada sumbatan gitu. Apa sih terapi terbaiknya sebenarnya dokter? Kalau misalkan di pembuluh jantung koronernya ini udah confirm akhirnya ada sumbatan, ada yang mampet. Ya, pastinya harus kita bebaskan sumbatan itu. Betul. Karena si jantung tetap pasti butuh. Karena jantung harus kerja. Si mesin harus memompa darah agar yang punya mesin hidup. Yang iya kan? artinya manusianya. Iya, orangnya harus bisa kita karena jaga memang jantung tuh organ yang bukan main-main. Gak ada gantinya kan? Nggak ada. Ginjal ada kanan ada kiri, ya kan. Betul. Paru-paru walaupun nggak boleh rusak ya. Walaupun nggak boleh rusak, harus baik paru-paru kanan kiri, tapi jantung satu. Jadi kita harus pertahankan jantungnya untuk bekerja dengan baik, sehingga si yang punya jantung tetap kembali ke kualitas hidupnya yang baik, yang normal. Nah, bebaskannya bisa dengan cara obat atau dibuka dengan ya, tindakan atau membersihkan sumbatan, itu yang dibilang kateterisasi. Jadi di era sekarang dengan kecanggihan teknologi layanan, tentunya pilihan pertama tetap kita kateterisasi. Karena seandainya pun obat menjadi pilihan, karena satu dan dua hal lain kita tidak bisa lakukan tindakan kateterisasi, obat wajib kita lakukan. Berikan. Nah, kemudian begitu selesai 1 kali 24 jam sampai 3 kali 24 jam, hasil obat itu juga kita harus evaluasi dalam bentuk kateterisasi tadi itu dilihat. Ini memang di tempat kita yang pusat layanan hal-hal tersebut tersedia, kita akan selalu dorong ke arah kateterisasi kita support untuk membuka dengan cepat pembuluh darah itu, menyelamatkan otot jantungnya sehingga orangnya bisa survive dan juga mungkin untuk quality of life ke belakangnya juga tetap bagus ya sehingga dokter. si jantung nggak sempat jatuh ke fase gagal. Oke. Jadi dokter, nah mungkin untuk bapak ibu juga masih takut, aduh dipasang ring, kadang nggak ada yang nggak mau apa, padahal ini minimal invasif ya dokter ya, mungkin bisa digambarkan sedikit tindakannya tuh sebenarnya. Apakah pasiennya benar-benar nggak sadar saat dilakukan operasi, apakah dibelek, orang kan mungkin masih belum tahu. Iya, jadi kateterisasi itu sederhananya mirip kayak kita bapak ibu kalau pernah dipasang infus lewat pembuluh darah, cuma kateterisasi ini kita lewat pembuluh darah arteri. Lebih dalam artinya. Iya, kan kita juga minimal seperti kata Dr. Hanum tadi, invasif, tidak memakai bius-bius yang general. Pasiennya bisa berkomunikasi dengan kita, minimal bius lokal namanya, kemudian dilakukan di ruang tindakan. Nah, sekali lagi bagi kita itu bukan tindakan operasi, itu tindakan invasif namanya, non bedah. Nah, jadi pasien-pasien yang dilakukan itu selama masih bisa kooperatif, kita tidak lakukan tindakan anestesi yang bagaimana. Jadi anestesinya lokal untuk bapak ibu di rumah. Jika dianjurkan oleh dokter untuk dilakukan kateterisasi, untuk diteropong dulu mungkin pembuluh darahnya, itu jangan takut karena pasien masih tetap sadar. Anestesinya lokal seperti pasang infus aja, kayak gitu dok. Nah tadi kita udah membahas penyakit jantung koroner, terus obat faktor resikonya dan obat-obatannya.
obat-obatannya apa. Kalau misalkan nih pasien udah dipasang ring, apakah harus minum obat? Tetap mungkin Tentu. bapak ibu kayak enggak orang udah dipasang ring harusnya udah mesinnya udah bagus lagi dong. Ya, Gitu. jadi kita harus pahamin kalau kita akhirnya memilih penyakit ini menjadi penyakit kita dengan sadar atau tidak sadar, ya obat tidak boleh kita diskusikan Iya. lagi bahasanya begitu ya, harus minum obat. Iya. Satu paket ya Satu dokter paket ya. itu. Nah, kemudian tindakan kateter tindakan itu adalah teknologi yang mengobatin. Ya, kita membebaskan salurannya dengan harapan jantungnya membaik dan meletakkan obat di sana, namanya stent. Nah, selanjutnya nggak bisa juga berhenti obat. Dipasang ataupun tidak, apalagi si pasien harus minum obat. Harus ikut penyertaan. Saya lebih suka mengatakan jangka panjang. Mhm. Jadi itu gunanya Bapak Ibu kontrol rutin. Nanti dokternya akan memilah, ini kita teruskan, kita mulai kurangin, kita mulai Atur stop. dosisnya Iya, seperti itu. banyak dan sedikitnya itu tentunya dari kontrol. Iya. Nanti biasanya sih kalau pasien simple tidak ada faktor-faktor lain, obatnya juga simple. Dan pasiennya nurut, ngubah gaya hidup apa Iya. semuanya otomatis juga pasti Iya, bisa. nggak serta-merta juga semuanya. Semuanya langsung banyak seperti Jadi memang itu. butuh kesabaran Bapak Ibu. Ya sebanyak itu tidak sakit ini ya. Harusnya Mencegah harapannya. jangan Iya. seperti ini. Tapi kalau akhirnya mendapatkan itu, kemudian ada perlakuan apalagi juga tidak dilakukan perlakuan, Benar-benar. obat mau tidak mau harus Harus kita berikan. lanjutkan. Karena di situ ada obat-obatan untuk membantu pengencer darah juga, Iya, menurunkan pengencer darah kolesterol, utama ya. dokter ya. Terus untuk obat tekanan darah juga, Iya. dan juga tergantung kondisi pasien ada penyakit lainnya nggak, seperti kalau Iya, ada diabetes akhirnya nambah lagi tuh. tetap harus. Iya. Mungkin kadang orang-orang mungkin karena jangka panjang ini akhirnya kadang pasien kita bosen gitu kali ya dokter. betul. Tapi sebenarnya ya itu harus tetap Harus punya komitmen yang kuat. agar jantungnya tetap terjaga. Ya, betul. Karena tadi yang kita bahas ada hal yang menarik adalah ketika pipa atau pembuluh darah koronernya itu sudah ada sumbatan, berarti kan aliran oksigennya kan dia tidak lancar ya dokter ya ke Iya. jantung ya. Itu harus kita rescue karena kalau nggak kita rescue lama-lama nanti dia bisa jatuh ke dalam kondisi gagal jantung ya dokter Iya. ya. Kalau nggak buru-buru kita selamatin, Iya, nggak kita buka betul. kayak gitu. Nah, orang-orang gambaran kalau kena gagal jantung tuh gimana sih dokter? Mungkin supaya sahabat Primaya di rumah ini jadi lebih concern untuk menjaga jantungnya. Yang gagal jantung ya. Hmm. Jadi ya, jantung itu gagal berfungsi dengan baik. Oke. Jadi kan apapun aktivitas si pemilik jantung yang mensuplai powernya itu adalah jantung. Betul. Kalau Bapak Ibu bergerak beraktivitasnya banyak, butuh tenaga banyak, butuh suplai oksigen yang banyak, si jantung yang akan memompa. Kalau Bapak Ibu duduk-duduk ngopi, main HP, butuh juga power, energi, tidak tetapi sebesar. tidak banyak. Tapi pada mereka yang gagal jantung, pada saat orangnya butuh banyak, jantungnya nggak bisa mensuplai. Pompain kekuatan Yes, mesinnya udah daya dorongnya juga lemot. Akhirnya apa? Sesak kan? akhirnya sesak. Capek, ngapa-ngapain nggak bisa. Iya, Nah itu yang perlu memang edukasi. Pertama sih jangan sampai jatuh ke arah itu. Gagal jantung. Ya akhirnya kita menjaga memakai jantung yang ada dong. Betul. Tentunya dengan Sisanya yang bagus. Iya, dengan pola hidup, dengan obat dan lain sebagainya. Obatnya jadi banyak, Jadi bertambah lagi. jadi lama lagi Iya. kan gitu. Jadi itu sederhananya Bapak Ibu. Kenapa sih yang paling khawatir itu selain tentunya maaf kematian mendadak itu ya akhirnya jatuh ke fase Gagal gagal jantung jantung. tadi karena merusak quality Of life. of life-nya Iya. seorang itu. Yang tadinya kuat naik tangga, naik Betul. turun jadi nggak kuat. Anak masih 3 yang belum Nikah. belum Masih nikah, banyak harus nikah. mencari Aduh, untuk betul, kebutuhan, betul, tapi betul. kita jalan dikit udah sesak. Iya, betul, Akhirnya, betul. Itu juga jadi Gimana dong? Masalah kita pikiran banyak terlalu depresi banyak, lagi. bukan hanya pada si pemilik jantung Tapi sendiri. untuk orang di sekitar. Iya, itu jadi sangat luas dampaknya. Jadi Sangat kita harus bagi yang mereka merokok jangan egois. Stop. Iya. Iya. Stop Ada right kanan now. kiri yang Iya. harus Dan- pengen jantungnya Bapak terjaga baik. Betul. Gitu. Masih pengen melihat anak sampai nanti ke Betul. depan, sampai lulus, sampai Iya. nikah. Tapi keinginannya banyak, pola hidupnya harus baik. Dibenerin juga. juga baik. Nah, dan juga tadi kalau misalkan udah ada gejala-gejala gitu, jangan tunda gitu ya dok. Apalagi kalau Iya. nyerinya makin lama Pastikan. makin hebat, pastikan. Iya. Kalau misalkan kondisi ini, aduh kok makin sakit,
makin keringet dingin, makin apa datang ke UGD. Betul. Nah, berbicara soal layanan tadi jantung kateterisasi, CT scan jantung, treadmill, apakah bisa dilakukan di rumah sakit kita, dokter? Iya, rumah sakit kita cukup lengkap. Oke. Dokter-dokternya sangat komplit. Jadi layanan apapun dari sisi jantung A sampai Z-nya relatif kita bisa lakukan di sini. Ya, jadi karena begitu banyaknya yang Populasi harus kita ya, layanin dokter, populasi ya. ini, tentunya Bapak Ibu butuh kesabaran untuk mendapatkan waktunya. Tapi jangan sudah disungkan juga ya. Setiap kita saat, sudah banyak iya, dokter yang melakukannya. silakan, iya, mari Dan- kita mengceknya. Ini tahun 2023 baru 1 bulan setengah. Iya. Udah pada check up belum? Betul. Ayo cek jantungnya. Oke, minimal mungkin check up 1 tahun sekali Iya. ya, dokter ya. Di rumah sakit kita bisa. Betul. A sampai Z-nya untuk pelayanan jantung Bisa. kita lakukan. Dan lebih baik lagi kalau misalkan ternyata kondisi jantungnya mungkin setelah dikateterisasi masih vital atau baik, jadi Iya. itu tinggal kita rubah gaya hidup dan dengan obat-obatan. Jadi untuk Bapak Ibu dan sahabat Primaya semuanya, di rumah sakit kami di Primaya Hospital Bekasi Barat itu cukup lengkap, baik dari dokter-dokter jantungnya, layanan laboratoriumnya, serta layanan penunjang, dan bisa dilakukan kateterisasi di sini. Seperti itu. Nanti bisa konsultasi langsung deh sama dokter Robert. Dokter Siap. ada hari apa? Saya ada tiap hari di sini. Ada tiap hari. Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu di jam 13-an sampai jam 15 atau jam sampai jam 16-an ya. 15 ya. Dan berarti pesannya stop rokok ya kan dokter, turunkan Kontrol berat gula darah. badan, kontrol gula darah, kontrol tensinya, kontrol tensinya, seperti berolahraga. itu. Dan olahraga, mungkin informasi tambahan, olahraga tuh aku pernah dengar dok, katanya dilakukan minimal sehari kayak 30 sampai 45 Iya, cukup. menit aja. Cukup. Tapi seminggu 5 kali gitu ya. Minimal, kalau boleh tiap hari syukur. Oke. Dengan segala kesibukan kita juga Dan gak usah susah. jauh-jauh, kayak jalan cepet di sekitar komplek aja. Jalan aja tapi rutin. Betul. Itu sudah sangat membantu. Iya, untuk mengurangi istilahnya supaya tidak sedentary Iya, lifestyle. betul. Seperti itu. Jadi kita jaga jantung kita yang baik karena cuma ada satu. Harus disayang-sayang jantungnya. Nggak ada pabriknya juga. Nggak ada pabriknya, dan itu mesin terbaik yang ada sampai Iya. saat ini di dunia. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan sahabat Primaya. Semoga bincang-bincang kita hari ini membahas tentang penyakit jantung koroner bisa menambah wawasan dan mungkin bisa di-share juga untuk teman-teman atau saudaranya. Dan kita berharap semoga Bapak dan Ibu sehat-sehat selalu semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih.